alhamdulillah sedang bersantai dengan Bung Hasibuan, Kang Alman dan beliau ini Ami Jamal, Masya Allah yang tabarakallah ini sudah terbiasa keliling dunia beliau ini dan biasa berdakwah kemana-mana. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah yatik sahha wal afiyah yutawwal bi umrah, insyaallah panjangkan umurnya dan diberi kesehatan dan insyaallah bisa membantu umat di seluruh penjuru dunia. Dan termasuk hari ini kita Kang Alman, Bahrawi Channel dan Bung Hasibuan dibantu oleh beliau untuk mengarahkan, karena di suatu tempat kita tidak tahu jalan, ini kita seperti apa namanya Mas? Kalau kita tidak bertanya berarti kita sesat, begitu ya? Tersesat ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Sesat di jalan, itu bahasanya yang baik dan betul. Makanya kita tanya kepada ahlinya gitu. Ahlinya. Alhamdulillah. Makanya buanglah mantan kepada yang benar gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Oke. Ini perjalanan kita ini saya lihat di sekeliling kita ini benar-benar juga perumahannya tertata rapi ini. Iya. Bagaimana di sini dengan rumah-rumahnya, ada yang bernuansa Eropa, ada yang bernuansa Asia. Asia gitu. Ya. Iya, apartemen flat di sini memang. Gaya-gaya rumahnya. Dan kita lihat bagaimana gaya-gaya rumahnya itu keren. Jadi maka kenapa ada satu tokoh mengatakan Istanbul ini kalau seandainya dunia ini, seluruh dunia adalah satu negara, Istanbul ibu kotanya akan menjadi Amirul Mukminin ya gitu ya. Allah. Saking dahsyatnya Istanbul itu bukti bahwa memang Turki ini dari zaman dahulu sampai sekarang itu sudah membangun peradaban manusia. Allah. Yang ketika itu peradaban dulu di sini itu masih dikuasai misalnya Romawi, ya kan? Kemudian bagaimana juga kaum muslimin pernah tentunya berjaya di bawah khilafah Utsmaniyah itu. Iya. Dan sekarang kita lihat sampai sekarang Turki itu masih salah satu negara yang disegani di dunia. Di dunia ya. Karena kita sudah sampai di sini melihat bukti nyata gitu. Bukti nyata. Dan bagaimana peradaban itu mereka jaga di sini dengan sistem yang sangat bagus. Dan orang patuh ya. Dan orang patuh pada undang-undangnya ya. Kepada undang-undangnya. Dan orang-orang Turkinya pun bangga dengan negerinya gitu loh. Iya. Antum bangga nggak dengan negeri antum? Bangga. Bangga nggak? Kenapa tidak mengibarkan bendera? Nanti kalau Agustus. Hah? Kita. Jadi bagaimana orang Turki bangga dengan lihat bendera-bendera itu, setiap rumah ada bendera gitu loh. Ini bukan hari kemerdekaan mereka gitu. Iya. Tapi setiap rumah punya rasa bangga dengan negeri ini, artinya mereka benar-benar nyaman di negeri mereka, mereka merasa memiliki dan itu mereka banggakan. Luar biasa itu. Luar biasa. Kecintaan terhadap tanah air. Maka ada istilah itu hubbul waton minal iman. Iya. Cinta kepada tanah air bagian daripada iman. Betul itu. Oke Bung Has, jangan tidak terlalu panjang, pengen komentarnya Kang Alman sedikit saja. Apa itu? Bendera. Nah, setiap kali saya bikin video di daerah Turki ini bisa jadi contoh untuk warga Indonesia dan lainnya, Malaysia, Singapura, Brunei dan lain-lainnya. Di Turki ini orang lebih bangga memajang bendera. Ya, ini bendera Turki ya. Terus itu bendera Turki nih, mau saya zoom. Nah, ya. Ada kelihatan. Iya. Dan ini luar biasa bisa jadi contoh bahwa mereka itu benar-benar kalau istilah bahasa Indonesia NKRI harga mati. Kalau Turki apa ya? Bahasa Arabnya hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman. Luar biasa. Walaupun sebenarnya ini ya, kita lihat sudah benar perkampungan terakhir kan di atas sana udah bukit tuh. Iya. Udah tidak ada lagi perumahan-perumahan. Benar nggak? Iya. Tapi bendera di mana-mana. Iya. Luar biasa. Oke, ini benar-benar kampung banget. Iya. Sebagian kira-kira pekerjaannya apa aja di sini? Nah itu ya banyakan di pabrik, di toko-toko, ya turis. Jadi banyak gitu. Oh,
Iya. Banyakkan bisnis berarti. Banyak bisnis juga, Dagang ya? dagang juga, ya. Ya, daerah industri juga, ya. Oke, lanjut. Nah, Bung Has, apa yang Bung Hasibuan lihat di sini? Iya. Apakah memang sudah jadi warga Turki atau bagaimana nih? Yang Pisahnya gimana di sini? Tinggalnya? terpaksa karena Indonesia tidak mengizinkan dua warga negara, Oh enggak. jadi terpaksa saya harus Melepaskan. Indonesia. Berarti Bapak sudah jadi warga asli Turki? Turki. Nationality Turki? Ya, karena, Wow. karena Indonesia tidak mengizinkan dua warga negara. Saya tidak mau bermasalah dengan pemerintah. Jadi kalau saya mau ke Indonesia saya harus ambil visa. Iya, harus ada visa ya. Kebalikannya sekarang. Kebalikannya. Nah, yang kita rasakan kalau jadi warga negara Turki itu apa, Pak? Apakah ada misalnya apa ya? Dari pemerintah itu perhatian khusus terhadap rakyat atau gimana di sini? Di sini setidak-tidaknya pendidikan bebas. Bebas. Biaya misalnya keseharian juga. Biaya keseharian itu ya alhamdulillah mencukupi lah. Mencukupi itu. Dan rumah sakit, pengobatan, kayak sekarang sistem yang mungkin diterapkan di Indonesia. Ya. Tapi di sini berbeda. Karena di sini setiap pekerja itu harus dapat atau harus diasuransikan dua, asuransi kesehatan dan asuransi untuk hari tua pensiun. Jadi semua orang Turki itu Ya. di hari tuanya punya pensiun, Sudah punya pensiun ya? walaupun pembantu rumah tangga. Ya. Gitu. Jadi bukan cuma pegawai negeri aja yang pensiun. Gitu. Oke. Jadi keadilan sosialnya Bagi seluruh rakyat Turki. iya, lebih kalau Terasa. dibandingkan dengan Indonesia. Itu aja. Mudah-mudahan nanti Indonesia juga akan bisa begitu. Itu yang kita harapkan, Pak. Insyaallah. Semoga terwujud isi Pancasila itu. Amin. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, insyaallah itu bisa terwujud. Wah, ini makin menarik ini Pak perbincangan dengan Pak Jamal ini. Saya makin penasaran, berarti Bapak sudah jadi orang Turki. Istri orang mana? Istri saya asli dari Kızılcahamam. Itu Asli orang Turki? Ya, termasuk wilayah Ankara. Oh, wilayah Ankara sana. Ya, wilayah Berarti benar-benar ini original orang lokal Turki. bahkan dari desanya, Masya Allah, itu ya dari desa. susah ditaklukkan itu. Bunga desa lah istilahnya ini ya. Masya Allah, bunga desa Turki. Ini saya penasaran. Apa yang bisa didapat warga negara Turki dari Bagaimana pemerintah? cara apa yang dapat dari ya jaminan sosial seperti kesehatan ya. pendidikan dan pensiun untuk masa tua. Masa tua berapa? Jadi semua di sini pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, walaupun pembantu rumah tangga pun juga akan dapat pensiun. Jadi nggak ada gitu yang masa tuanya itu harus minta itu nggak ada. Itu yang keren Gitu. Jadi ya apalagi kalau yang tidak punya pensiunan juga, kalau sudah sampai umur 65 itu ada tunjangan tua dari pemerintah di sini. Iya, alhamdulillah. Jadi kita nggak mikirin kalau sakit gimana, ke rumah sakit, obat dan sebagainya. Sudah terjamin. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Ya, jadi itulah yang Kelebihan jadi warga negara Turki ya. Kalau dibilang ini sih, kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain mungkin masih belum, tapi alhamdulillah lah. Terjamin ya. Ya, alhamdulillah. Semisalnya nih orang yang sudah pensiun nggak punya kerjaan, penghasilan sehari-hari dari mana? Dari pensiun itu cukup, kan gaji pensiunannya cukup. Iya.
Berarti pensiun biarpun nggak kerja dapat pensiun juga? Lah itu duit pensiunan kan, gaji pensiun itu kan artinya tidak kerja tapi dapat gaji. Allah. Itu yang namanya pensiun. Bukan pensiun nggak dapat gaji. Kalau yang nggak dapat gaji bukan pensiun Pensiun itu. Mudah-mudahan di Itu. Indonesia juga bakal begitu. Insya Allah. Amin, ya Allah. Insya Allah. Iya, kesian. Oh gitu. Iya, jadi Kesian ya? kesian kan gitu loh. Kalau terwujud itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. itu. Jadi setiap pegawai di sini majikan itu harus membayar tabungan masa tua pegawainya dan insuransi kesehatannya. Nah, itu. Jadi semua pegawai itu harus dibayar itu sudah wajib. Kalau majikan tidak bayar itu dituntut. Kalau ketahuan dituntut, ditangkap. Iya. Iya. Itu sama kayak takmin kalau di Arab Saudi. Takmin, ya itu dia takmin. Takmin untuk pegawai. Untuk takmin, ya. Ya, Masya Allah. Wow. Semakin seru nih obrolan kita sepanjang kita di di metro ataupun rel kereta bawah tanah. Kita alhamdulillah sedang bersantai dengan Bung Hasibuan, Kang Alman dan beliau nih Ami Jamal, Masya Allah yang tabarakallah ini sudah terbiasa keliling dunia beliau ini dan biasa berdakwah kemana-mana. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah yatik sahha wal afiyah yutawwal bi umrah insyaallah, memanjangkan umurnya dan diberi kesehatan. Dan insyaallah bisa membantu umat di seluruh penjuru dunia. Dan termasuk hari ini kita Kang Alman, Bahrawi Channel dan Bung Hasibuan dibantu oleh beliau untuk mengarahkan, karena di suatu tempat kita tidak tahu jalan, ini kita seperti Mas? Kalau kita tidak bertanya berarti kita sesat. Begitu ya? Tersesat ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Sesat di jalan itu bahasanya yang baik dan betul. Makanya kita tanya kepada ahlinya gitu. Ahlinya. Alhamdulillah. Makanya buanglah mantan kepada yang benar gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Oke. Ini perjalanan kita ini saya lihat di sekeliling kita ini benar-benar juga perumahannya tertata rapi ini. Iya. Bagaimana di sini dengan rumah-rumahnya, ada yang bernuansa Eropa, ada yang bernuansa Asia. Asia gitu. ya. Iya, Semua apartemen flat di sini, memang. Gaya-gaya rumahnya. Dan kita lihat bagaimana gaya-gaya rumahnya itu keren. Jadi maka kenapa ada satu tokoh mengatakan Istanbul ini, kalau seandainya dunia ini, seluruh dunia adalah satu negara, Istanbul ibu kotanya akan menjadi Amirul Mukmininnya gitu ya. Allah. Saking dahsyatnya Istanbul itu. Bukti bahwa memang Turki ini dari zaman dahulu sampai sekarang itu sudah membangun peradaban manusia. Yang ketika itu peradaban dulu di sini itu masih dikuasai misalnya Romawi, ya kan. Kemudian bagaimana juga kaum muslimin pernah tentunya berjaya di bawah khilafah Utsmaniyah itu. Dan sekarang kita lihat sampai sekarang Turki itu masih salah satu negara yang disegani di dunia. Di dunia ya. Karena kita sudah sampai di sini melihat bukti nyata gitu. Bukti nyata. Dan bagaimana peradaban itu mereka jaga di sini dengan sistem yang sangat bagus. Dan orang patuh ya. Dan orang patuh pada undang-undangnya ya. Kepada undang-undangnya. Dan orang-orang Turkinya pun bangga dengan negerinya gitu loh. Antum bangga nggak dengan negeri antum? Bangga. Bangga nggak? Kenapa tidak mengibarkan bendera? Nanti kalau Agustus. Hah? Kita. Jadi bagaimana orang Turki bangga dengan lihat bendera-bendera itu, setiap rumah ada bendera gitu loh. Ini bukan hari kemerdekaan mereka gitu. Iya. Tapi setiap rumah punya rasa bangga dengan negeri ini. Artinya mereka benar-benar nyaman di negeri mereka. Mereka merasa memiliki. Dan itu mereka banggakan. Luar biasa itu. Luar biasa. Kecintaan terhadap tanah air. Maka ada istilah itu hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air bagian daripada iman. Betul itu. Oke Bung Has, jangan tidak terlalu panjang. Pengen komentarnya Kang Alman sedikit saja. Jadi
Ya, balik kamera. Coba di zoom. Di zoom. Yang jelas saya excited ya. Jadi apa namanya? Turki ini menyenangkan. Selain warganya yang kalau menurut saya cuek ya. Jadi walaupun pribumi mukanya tidak mengintimidasi. Iya. Tuh. Iya. Iya, Turki itu warganya ramah-ramah, bikin betah, bikin nice country. Iya. Situasi dan kondisinya seperti ini, tapi percayalah nanti biar Ustadz Wahyu juga closing statement, Pak Taufik juga, bahwa insya Allah ya semakin di puncak kedoliman maka tanda-tanda kehancurannya semakin dekat. Rumusnya ngono Pak, wis rumusnya gitu. Jadi kalau sudah pohon itu akarnya sudah busuk ndak karu-karuan, orang sambok tegor mesti rubuh dewe. Kalau sudah ASN nggak bisa gaji macam-macam lah sak piturute di Sri Lanka itu pemadaman listrik sampai berminggu-minggu, sembako semua naik, akhirnya ya menteri ini ya diudani, ambil rakyatnya dikamplengi, ditelanjangin, rumah dibakar. Nah kayaknya sih. Dan Indonesia kalau saya lihat nggak mau belajar dari Sri Lanka ini Pak. Kalau kedaden ke Sri Lanka baru yes. Pun nggih.